Halo YouTube, kita masih bersama saya, Wiro Saputra di pondoktutorial.net. Nah, kali ini kita akan memecah template ini, sehingga nanti dia akan bisa berbentuk dinamis. Jadi kita tidak usah membuat template ini berulang. Kita akan memecahnya menjadi 3 part, yaitu header, content, dan si footer. Oke, atau kita bisa memecahnya menjadi header, menu, atau footer. Oke. Nah, di sini saya akan membaginya. Saya akan buat new file. Di sini saya klik saja, klik kanan. Anda bisa klik kanan, new. Lalu Anda set ke JSP misalkan, atau Anda bisa set ke HTML. Saya set ke HTML saja. Nah, di sini saya set. Oke. Nah, codingannya saya akan hapus. Saya set sebagai header. Oke, header.html. Oke. Nah, ketika saya nanti ingin buat, di sini saya sudah membuat kode dengan desainnya. Oke, desain seperti ini. Nah, kita akan mengambil headernya. Oke, kita akan mengambil headernya di sini. Kita kontrol X. Oke, kontrol X. Nah, sekarang kita ambil headernya di sini. Kita taruh di sini. Oke, sebelumnya kita kontrol Z terlebih dahulu karena di sini saya tidak akan mengambilnya. Tapi yang saya ambil adalah ini header. Oke, nah kita kontrol X. Lalu kita kontrol paste di header.html. Oke, jadi nanti ketika saya include si header.html ini, maka dia tidak akan tampilannya tidak akan berubah. Oke, di sini kita tidak ada tampilannya karena di sini saya membuang headernya. Nah, di sini saya akan panggil header.html itu dengan cara seperti ini. Anda jangan lupa tag directive, yaitu untuk mendireksikan mengambil file dari lain tempat ke file yang ingin kita buat. Oke, kita buat seperti ini, kita include file. Oke, include. Nah, di sini kita include file. Oke. Nah, di sini saya udah buat header.html. Oke. Nah, jangan lupa scriptlet penutupnya seperti ini, include header file. Oke, kita save. Nah, maka ketika kita cek ke desain, nah dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, ketika kita misalkan kita hapus, misalkan kayak ini, maka ketika kita lihat desainnya, dia tidak akan ada tampilan. Oke, berarti kita sudah berhasil mengimport si header. Dan sekarang yang saya lakukan adalah saya akan mengimport si menu. Oke, menu saya buat dulu new file. Lalu saya buat HTML saja, saya create. Nah, ini saya hapus. Saya save menu.html. Oke, untuk menu karena nanti saya akan mengisikan tag JSP, tapi tidak apa-apa, saya buat HTML saja. Jadinya agar Anda bisa mengerti. Nah, menu di sini saya akan cut. Oke, saya pindahkan ke menu HTML. Nah, jadi ketika kita copy paste saja. Ketika kita import si menu, oke, kita import si menu, maka desainnya tidak akan berubah. Oke, dan sekarang kita akan mengimport si footer. Oke, si footer, kita akan import si footer, misalkan footer ini kita akan import. Oke, kita buat new file, kemudian HTML create. Di sini saya akan buat control save footer.html. Di sini saya akan sorry. Nah, di sini saya akan Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Nah, save design. Oops. Di sini saya belum include, makanya dia tidak ada. Kita include dulu.
Nah, di sini footer. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita cek desainnya, dia akan tetap. Oke, kita preview. Nah, dia akan tetap. Karena di sini saya sudah mengimport file JSP. Ini adalah halaman home. Nah, ketika kita ingin membuat halaman, misalkan kita ingin membuat halaman about-nya, kemudian kita ingin buat halaman produknya, itu cukup mudah. Misalkan di sini saya akan buat, saya tadi sudah memecah file, oke. Nah, untuk lebih bagus lagi, karena konten di sini kita cek source code-nya. Nah, karena konten di sini menempel dengan menu, kita pindahkan saja konten ini ke menu. Oke, save, kita pindahkan ke menu di bawah menu. Jadi nanti dia akan menyambung dan div dari konten itu kita pindahkan ke footer karena dia menempel dengan footer. Oke, di atasnya. Nah, seperti ini. Maka nanti pada desain dia tidak akan berubah. Oke, tetap. Nah, sekarang saya sudah membuat home.jsp. Saya ingin membuat about.jsp. Dan saya tidak perlu capek-capek lagi untuk membuat template ini dari ulang. Oke, saya ketikkan, saya desing saja biar Anda bisa melihatnya. New file, kemudian saya pilih JSP, lalu saya create. Nah, di sini saya sudah buat, saya ke code. Oke, saya tidak perlu ini. Jadi kita cek dulu di home.jsp code. Oke. Nah, ini karena body dan HTML terletak berdekatan dengan footer, kita pindahkan saja di footer. Oke, di sini. Oke. Nah, sekarang kita save. Oke. Sekarang saya ingin membuat si about.jsp. Saya Ctrl C, lalu saya buat about.jsp. Nah, di sini saya akan buat about.jsp. Oke. Nah, caranya cukup mudah. Anda cukup copy paste saja tadi. Kita sudah memfragment beberapa template. Oke. Ctrl C. Nah, jadi kita nggak usah capek-capek lagi untuk membuat about-nya. Kita cukup mengetikkan seperti ini. Maka nanti ketika kita copy saja teks yang ini. Ini adalah about page. Oke. Kita save. Nah, di sini kita pada menu kita set. Nah, pertama ini ke home.jsp. Kemudian ini ke about.jsp. Oke. Nah, sekarang kita cek website kita apakah dia berfungsi atau tidak. Nah, home.jsp oke. Sekarang about. Ini adalah about page. Nah, berbeda bukan? Anda tidak perlu capek-capek membuatnya berulang. Dan sekarang kita ke halaman produk. Caranya cukup sama seperti tadi. Tapi mungkin produk tidak akan saya bahas terlebih dahulu. Saya akan membahas member loginnya nanti. Kita akan menambahkan menu login di sini. Jadi kita akan membahas tentang login, di mana member loginnya nanti kita akan buat. Oke, sekian dari saya, Wira Saputra. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.